Ada juga suaranya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, aduh jadi harus menunggu dan keluar masuk lagi Zoom-nya. Saya kira tadi memang di gedung yang tadi juga jaringannya dan ternyata settingannya juga ada yang salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah rela menunggu, sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya menyampaikan informasi. Yang akan saya sampaikan yang pertama adalah berkaitan dengan 4P tadi ya. Barangkali ada informasi yang ingin Bapak Ibu ketahui atau masih kurang jelas. Jadi seperti ini Bapak Ibu, 4P itu adalah program dari pemerintah untuk siswa-siswinya. Barangkali dulu zaman kita sekolah ada pelajaran yang namanya kewirausahaan ya Bapak Ibu. Nah untuk saat ini di SMK sendiri sudah tidak ada pelajaran kewirausahaan itu, namun digantikan dengan program pemerintah yaitu program 4P ini. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk yang pertama melatih siswa, baik itu dari segi kemampuan atau dari segi mental siswa dalam menghadapi dunia kerja nanti ya, karena seperti yang kita pahami bersama bahwa SMK ini memang siswa-siswinya dibentuk untuk menjadi lulusan yang berjiwa wirausaha, dapat menghasilkan dan dapat membuka lowongan pekerjaan sendiri seperti itu. Nah, untuk kemampuan siswa sendiri memang tidak bisa dipungkiri bahwa pasti setiap orang tua itu punya kekhawatiran tersendiri ya Ibu. Apalagi khawatir misalkan kalau anaknya tidak bisa menghasilkan, khawatir kalau anaknya nanti pada waktunya nih tidak bisa membayar 100.000 untuk teach cash dan lain sebagainya. Namun seperti ini Bapak Ibu, setiap siswa itu sudah dibagi per kelompok. Nah nanti di kelompok 4P-nya ini juga sudah difasilitasi dengan guru-guru sebagai mentornya atau istilahnya sebagai guru pembimbingnya. Jadi setiap satu kelompok itu disertai dengan satu guru pembimbing. Tujuannya adalah untuk apa? Agar siswa-siswi ini dapat terkontrol baik dari segi penghasilannya berapa, kemudian metode apa yang dia gunakan, kemudian mereka akan melakukan kegiatan usaha dengan target pasar di mana. Nah, itu semua nanti akan dibantu oleh guru pembimbingnya. Sehingga siswa tidak akan merasa bingung lagi, siswa tidak akan merasa kesulitan. Misalkan, aduh gimana ya, kok barangnya nggak laku nih, atau produk saya tidak ada yang pesan nih. Nah itu semua nanti akan dibantu, dibimbing langsung oleh guru pembimbing kelompoknya masing-masing. Bagaimana jika nanti pada tenggang waktunya siswa belum dapat mencapai target yang diharapkan 100.000 per bulan, maka nanti itu akan menjadi tanggung jawab dari guru pembimbingnya masing-masing ya Bapak Ibu. Entah itu akan diberikan metode lain, cara penjualan yang lebih baik itu seperti apa, seperti itu. Jadi untuk program 4P ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, insya Allah program kami tidak akan membebani siswa, tidak akan membuat siswa menjadi stres ya, karena seperti kita ketahui bersama kegiatan di sekolah kan sudah banyak. Nah jadi jangan sampai nih program-program kami itu justru malah membebani siswa. Nah di balik dari tujuan program 4P ini banyak sekali tujuan baiknya. Jadi Bapak Ibu tenang, siswa sudah didampingi oleh guru pembimbingnya masing-masing. Kalau memang tidak capai target pun nanti akan dibantu oleh guru pembimbingnya masing-masing untuk mencapai target yang diharapkan seperti itu. Itu untuk yang berkaitan dengan 4P ya Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan siswa di sekolah.
Untuk kelas 10 animasi 1, alhamdulillah saya tidak mendapati siswa-siswi yang absensinya bermasalah. Sejauh ini mereka masih mengikuti kegiatan belajar dengan baik, mereka masih hadir ke sekolah juga tepat pada waktunya. Kemudian kegiatan-kegiatan sekolah juga mereka mengikutinya dengan baik. Namun perlu diingatkan kembali terkait dengan penampilan Bapak Ibu, saya minta bantuannya dari Bapak Ibu untuk mengingatkan apabila siswa laki-laki misalkan rambutnya sudah panjang atau berantakan. Sebenarnya ketentuan rapih itu dari sekolah adalah 321 ya Bapak Ibu. Jadi rambut bagian atasnya itu 3 cm, bagian sampingnya itu 2 cm, dan bagian belakangnya itu 1 cm. Atau kita biasa minta ke tukang cukur itu bentuk cepak gitu ya. Nah, namun kami juga tidak memaksakan harus begitu, tidak. Ya, paling tidak rapi. Bagian sampingnya tidak menyentuh telinga, bagian depannya tidak menyentuh alis, dan bagian atasnya itu tetap terlihat rapi dan tipis, tidak tebal. Karena kebanyakan siswa-siswa kita itu model rambutnya sampingnya itu tipis, namun atasnya tebal berantakan seperti itu. Jadi itu untuk ketentuan rambut Bapak Ibu. Kemudian untuk ketentuan seragam. Apabila memang seragam yang didapatkan sudah lengkap, harapan kami siswa dapat menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan harinya. Baik itu dari segi atribut ataupun jenis seragam. Nah, kalau misalkan ada siswa yang belum mendapatkan seragam, misalkan seragam kejuruan dan lain sebagainya, maka dapat menyesuaikan saja dengan jadwalnya. Misalkan harus pakai kemeja warna biru tapi belum dapat, ya nggak apa-apa, tetap pakai kemeja biru yang mereka punya saja di rumah. Tidak perlu terlalu memaksakan atau justru nanti malah siswanya jadi nggak mau sekolah, misalkan seperti itu. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu, yang penting rapi. Nah, untuk jadwal sendiri, siswa itu masuk setiap harinya jam 7.30 Bapak Ibu. Namun 6.30 itu kita ada kegiatan rutin yang namanya apel. Nah, apel pagi ini rutin setiap hari dilakukan, sehingga kami pihak sekolah juga minta tolong kepada Bapak Ibu untuk bantu mengingatkan siswanya agar tidak kesiangan. Karena ketika mereka kesiangan, maka mereka tidak akan bisa masuk ke lapangan untuk masuk ke dalam barisan. Nanti mereka akan dipisahkan sebagai kategori siswa yang terlambat seperti itu. Jadi mohon diingatkan untuk 6.30 mereka ada kegiatan apel pagi setiap harinya. Untuk atribut juga lengkap ya Bapak Ibu setiap hari, misalkan seragam kejuruan yang seharusnya pakai topi, maka topinya harus dibawa, kemudian dasi, sepatunya juga pantopel, kemudian menggunakan kaos kaki. Nah, itu yang paling penting karena ada beberapa siswa yang tidak menggunakan kaos kaki, dia hanya pakai sepatu aja gitu. Jadi hal ini mungkin perlu dibantu diingatkan kembali seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu untuk siswa-siswi 10 animasi 1 khususnya, dan tentunya untuk seluruh siswa-siswi SMK Taruna Bakti yang saya amati, yang saya dapati di lapangan adalah mereka juga banyak yang menyampaikan kepada saya ataupun kepada guru BK yang lain berkaitan dengan kondisi diri mereka. Kita tidak bisa menutup mata Bapak Ibu bahwa perkembangan siswa itu adalah penting untuk kita ikuti. Perkembangan usia remaja itu adalah perkembangan yang penting untuk kita ikuti bersama, baik itu dari lingkungannya, mereka bergaul dengan siapa, kemudian handphone, penggunaan handphone ya. Kita tidak bisa bilang tidak boleh pakai HP. Semua siswa zaman sekarang pakai HP belajarnya. Namun perlu diawasi penggunaan HP-nya, kira-kira apa sih yang ada di HP-nya, kemudian lagi ngapain sih kalau buka HP, kalau buka internet apa sih yang dilihat. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu yang perlu
perhatikan oleh kita bersama. Jangan sampai nanti siswa main HP, main laptop, kita taunya mereka belajar, ternyata mereka sedang misalkan buka internet atau nonton video yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti itu. Jadi pengawasan itu adalah satu hal yang penting ya Bapak Ibu. Kami dari sekolah mengawasi, kemudian ketika siswa di rumah juga mari kita awasi bersama dibantu oleh Bapak Ibu. Kemudian ada juga siswa yang mengeluhkan kondisinya di rumah, misalkan, ya Bu, saya rasanya nggak betah di rumah gitu. Saya misalkan kondisi keluarganya mohon maaf kurang harmonis dan lain sebagainya. Hal seperti itu pun banyak disampaikan oleh siswa kepada kami. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf, tanpa rasa mengganggu privasi keluarga Bapak Ibu juga tidak ada maksud ke sana. Namun apabila memang ada yang ingin dikomunikasikan oleh Bapak Ibu kepada pihak sekolah, ada yang ingin meminta bantuan misalkan dalam menangani anaknya di rumah, juga kami mempersilakan. Jadi intinya guru BK itu bukan hanya membantu siswanya di sekolah saja, tapi juga kami akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu di rumah dalam menghadapi anak-anaknya. Contoh misalkan anaknya di rumah selalu marah-marah sama orang tuanya, berkata kasar, membentak orang tua, misalkan hal seperti itu bukanlah hal yang dibetulkan ya Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu boleh datang ke sekolah atau boleh hubungi kami melalui WA atau melalui Telegram, sampaikan kondisinya. Mudah-mudahan kami nih Bapak Ibu guru BK-nya di sekolah bisa membantu dengan metode-metode yang kami ketahui, seperti itu misalkan dengan mengajak dia berbicara, kemudian mengajak mereka berkonsultasi, memberikan solusi dan lain sebagainya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai yang hanya kita bahas itu hanya berkaitan dengan program sekolah dan program sekolah. Namun kita melupakan hal terpenting dari anak-anak kita, yaitu adalah mereka itu adalah manusia. Mereka punya hati, mereka punya perasaan yang sedang berkembangnya saat ini. Jangan sampai mereka mendapatkan kiblat yang salah. Nah, maka dari itu, ayo kita bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengawasi anak-anak kita, untuk membantu kesulitan anak-anak kita dalam menghadapi kehidupan remajanya saat ini ya. Karena kehidupan remaja itu kan sangat bervariasi, mulai dari pertemanannya yang baru, misalkan gitu. Kemudian dunia mereka yang saat ini sudah teralihkan dengan gadget dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kami sebagai guru dan Bapak Ibu sebagai orang tua justru adalah pihak-pihak yang tidak mengenal anak kita secara keseluruhan. Jangan sampai mereka lebih betah di luar sana bergaul dengan orang-orang yang tidak kita kenal, tapi dengan kita sendiri yang di rumah nih terasa jauh, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu ajakan saya, ayo kita bersama-sama membantu anak-anak kita dalam tumbuh kembang mereka. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan juga silakan Bapak Ibu ditanyakan, atau nanti setelah sesi ini ada yang mau disampaikan juga. Saya sangat terbuka, silakan Bapak Ibu hubungi saya. Saya rasa penyampaian dari saya hari ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cassandra atas penyampaiannya ya. Jadi Bapak Ibu, Bu Cassandra di sini kan fungsinya sebagai guru BK di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Mengenai nggak hanya masalah sih ya Bu Cassandra ya, mungkin hal-hal apapun kalau memang ingin dikomunikasikan ya silakan aja. Nah mungkin untuk Bu Cassandra mohon izin saya masukkan ke grup wali murid ya Bu ya.
Iya, boleh. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau ingin berkomunikasi secara langsung pun tidak apa. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, jikalau tidak, mungkin saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Oke, karena habis ini juga ada pertemuan juga dengan siswa atau anak-anak Bapak Ibu juga. Loh, mungkin itu aja untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Saya terima kasih banyak buat Bu Cassandra atas masukannya. Terima kasih banyak juga buat Bapak Ibu yang udah ngeluangin waktunya di tengah kesibukannya di hari Sabtu siang ini. Oke, mungkin itu aja. Saya terima Sama, Pak. kasih sekali lagi. Saya tutup Vikon pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.